Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis pola dan distribusi pasien ISPA di Rumah Sakit Permata Hati. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Nabila dan partner saya yaitu Fadil Gibran, Heysha Rahman, Syahrini Safitri, Kalvin Ramadeo. Lalu selanjutnya yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang atau masalah dan tujuan. Nah, masalah utama kenapa kami mengangkat kasus ini? Yang pertama itu adalah ISPA adalah masalah kesehatan global dengan mortalitas tinggi, terutama pada anak. Nah, prediktor keparahannya itu usia, jenis kelamin, dan gejala klinis seperti sesak nafas, lalu memengaruhi tingkat keparahan ISPA. Lalu ada pendekatan yang kami gunakan yaitu clustering dan key means. Lalu ada tujuannya yaitu analisis pola dan distribusi pasien ISPA, mengelompokkan berdasarkan usia dan keparahan, memberikan prioritas intervensi. Nah, di sini kami memakai data yang sudah ada. Jadi kami tidak memakai data yang kami buat sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Berikutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian yang telah kami lakukan ini, kami mengambil data dari 626 kasus dari basis data MongoDB RS Permata Hati dengan variabelnya adalah usia, jenis kelamin, dan kategori ISPA. Dengan implementasinya yang pertama yaitu pra-pemrosesan data, yaitu cleaning, normalisasi, dan standarisasi. Kemudian cluster optimalnya yaitu K sama dengan 3 dengan kualitas modelnya Silhouette score 0.61 dengan kategori yaitu baik. Pada gambar ini bisa dilihat yaitu distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan distribusi kategori ISPA ringan versus berat. Nah, berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dengan metode K-means clustering, data 626 pasien terbagi secara alami menjadi 3 tingkatan resiko, yaitu yang pertama ada klaster 0 dengan resiko rendah didominasi oleh anak-anak dan remaja. Mayoritas hanya ISPA ringan. Secara medis itu daya tahan tubuh mereka masih cukup baik sehingga gejalanya jarang memburuk. Yang kedua itu ada klaster 1 dengan resiko sedang. Ini adalah kelompok usia produktif yang kasusnya campuran antara ringan dan berat. Keparahannya seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gaya hidup, perokok, ataupun polusi lingkungan kerja. Dan yang ketiga itu ada klaster 2 dengan resiko tinggi. Itu adalah kelompok lansia. Datanya menunjukkan dominasi mutlak pada ISPA berat. Ini terjadi karena penurunan fungsi fisiologis dan imun tubuh pada usia tua. Distribusi pasien pada masing-masing klaster ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien termasuk pada klaster 0, yaitu dengan risiko rendah. Dan data ini juga membuktikan pola yang jelas bahwa semakin bertambahnya usia, resiko keparahan ISPA juga meningkat secara signifikan. Dapat dilihat pada grafik ini bahwasanya pasien dengan ISPA berat itu memiliki rata-rata usia sekitar 51 tahun, sedangkan ISPA ringan rata-ratanya berada di kisaran 21 tahun. Artinya, pasien ISPA berat cenderung berusia lebih tua dibandingkan pasien ISPA ringan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa usia lanjut memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi pernapasan yang lebih serius, serta ini juga mendukung bahwa faktor usia itu merupakan salah satu prediktor penting dalam keparahan ISPA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, klasterisasi menegaskan adanya hubungan signifikan antara usia dan tingkat keparahan ISPA. Selanjutnya ada temuan klinis. Semakin tua usia pasien, klaster 2, semakin besar kecenderungan masuk ke klaster risiko tinggi atau ISPA berat. Yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Penggunaan master learning mendukung screening dini dan prioritas penanganan pada kelompok lansia atau risiko tinggi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.